Shalom teman-teman, hari ini kita kembali di 365 hari kabar baik. Hari ini dari Injil Lukas 14:25-33. Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang mau membangun sebuah menara tidak duduk, membuat anggaran belanja dahulu, apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya." Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, "Orang itu mulai membangun, tetapi ia tidak dapat menyelesaikan." Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain? Tidak duduk mempertimbangkan dulu apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang. Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Nah, teman-teman, hari ini kita belajar ya, bagaimana Yesus ini ngomong tentang mengikut dia. Salah satu pelajaran yang mengikut itu, ya, yang mengikut dia maksudnya ya. Bagaimana mengikut dia sebagai pengikut Kristus. Nah, teman-teman, mengikut Kristus ada 2 poin pembelajaran. Ya 2 aja, sebenarnya banyak, cuma ya karena renungan singkat ya 2 aja. Pertama adalah yang tentang melawan ibu, bapak, istri, anak, saudara-saudari, bahkan nyawa sendiri, itu artinya sudah jelas di situ disebutkan di ayat 27 adalah memanggul salib. Jadi setiap kita tuh ada memanggul salib. Salib ini tentu saja seringkali nggak nyaman, bertentangan dengan apa yang kita sukai. Makanya di sini bahkan nyawanya sendiri, dan arti memanggul salib itu kita tidak sukai, pasti yang berikutnya juga hal itu, bahkan kita harus berkorban ya. Artinya ada korban ya, tidak hanya silih tapi ada korban yang kita harus lakukan ya. Nah, pertanyaannya hari ini, ada nggak salib yang sedang kita proses, yang sedang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita? Mungkin itu sesuatu yang bukan, bahkan kita ngerasa, loh aku ini nggak layak, atau loh aku kok dapat salib ini ya Tuhan, mempertanyakan. Tapi apapun salib itu, kita ya pikul supaya menjadi murid Kristus. Nah, apa? Mungkin dalam keluargamu, mungkin dalam pekerjaanmu, mungkin dalam pelayananmu, mungkin dalam hubunganmu dengan pasangan, dengan keluarga. Kita sedang diberikan salib oleh Tuhan. Nah, kita apa salibnya? Dan apakah kita sudah memikul itu dengan penuh tanggung jawab? Lalu, apakah kita memikulnya dengan kekuatan kita sendiri, sehingga terasa sangat amat berat, dan kita merasa nggak mampu, dan bahkan kita merasa buat apa gitu ya. Tapi kalau kita merasa seperti itu, berarti kita masih pakai kekuatan kita sendiri. Padahal kita harus bersama-sama memikul salib kita bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga salib itu bukan terasa berat, tapi salibnya tetap, tapi kita diberi kekuatan bersama dengan Tuhan. Poin yang kedua adalah ya pada saat kita mengikut ya kan Kristus, itu bukan hanya karena emosi. Oh, habis didoakan, habis tumpang tangan, habis ikut acara persekutuan doa, habis ikut acara KRK, kita merasa berapi-api lalu kita ikut Tuhan. Ya, itu bagus, boleh gitu ya. Tapi kita harus berpikir, apa yang Tuhan percayakan mengikut Tuhan ini sesuatu yang harus dipertimbangkan dengan matang. Bukan sekedar emosional, tapi keputusan yang panjang, bahkan bisa dibilang seumur hidup. Ya, artinya gini, makanya kenapa kok penutupnya Tuhan itu, demikianlah setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Seringkali kita menggunakan perhitungan kita sendiri. Ya, memang mengikut Tuhan perlu perhitungan. Bukan hitung-hitungan transaksional, bukan. Tapi dipikir dengan apa? Dengan hikmat Allah. Dengan kita menggunakan hikmat Allah, kita memiliki
kejelasan iman, ya kan? Bagaimana kita harus mengikut Dia. Kita menjadi pribadi yang bijak, ya, yang bijaksana, yang dipenuhi dengan hikmat. Sehingga ketika kita melayani Dia, ketika kita dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang nggak oke sekalipun, kita tetap memutuskan untuk berjalan bersama dengan Yesus, mengikuti Dia. Ini nggak gampang ya. Kebijaksanaan dan hikmat itu datangnya dari Roh Kudus, datangnya dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, mengikut Yesus juga sama, perlu hikmat ini. Kalau enggak, kita hanya cuma perasaan, ikut emosional, tidak akan tahan lama. Kalau kita hanya menggunakan akal budi kita, ya kita akan jadi transaksional dengan Tuhan. Tapi lebih daripada itu, Tuhan minta kita mengikuti Dia dengan hikmat. Dan hikmat itu kita pakai menjadi bara semangat, sehingga apapun yang terjadi tantangannya, kita tetap memutuskan untuk terus maju bersama dengan Yesus. Itu 2 poin untuk hari ini. Gimana komitmen dan poinnya dari POV-nya teman-teman, ya. Kita ketemu lagi di 365 hari kabar baik selanjutnya. See you. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.